Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua kan? Sehat. Hari ini bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran biologi. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta tolong Maulana Rijai Pandi untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya Raja. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apa ada yang tidak hadir? Tidak ada. Bagus, hadir semua ya murid Ibu. Kemudian Ibu mau salah seorang siswa Ibu membacakan arti dari Quran Surah Al-Furqan ayat 2. Ayo, siapa yang mau? Ayo, Ibu suka kalau kalian berani. Ayo coba, Ibu tidak akan marah kalau salah. Iya, Raja, bagus. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang kepunyaannya adalah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Bagus, terima kasih ya Raja. Nah, kemudian siapa yang bisa menyimpulkan arti dari Quran Surah Al-Furqan tadi? Jana, Bagus, silakan Jana. artinya semua makhluk hidup dan yang mati milik Allah, Bu. Nah, bagus. Ayo, siapa lagi yang bisa? Ya, Lukman, silakan. Allah menciptakan makhluknya dengan sebaik-baiknya, Bu. Tidak ada yang bisa menyaingi ciptaannya. Bagus, benar sekali anak-anak, bahwasanya arti dari Quran Surah Al-Furqan tadi menunjukkan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini, baik itu benda mati, benda hidup, dia menguntungkan ataupun merugikan, semua adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas dari penciptaannya itu semua itu mengandung arti, makna dan hikmah di baliknya. Oleh karena itu, hari ini kita masuk ke pembelajaran baru. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Virus. Iya, benar Jana. Hari ini kita akan belajar virus. Jadi pembelajaran yang kita pakai hari ini adalah problem based learning. Kemudian tujuan pembelajaran harus kalian capai. Yang pertama, siswa dapat menghubungkan isi ayat Al-Quran dengan ciri-ciri dan struktur virus. Kemudian siswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab, santun, dan berani mengemukakan pendapat dalam diskusi. Kemudian lagi siswa dapat menjelaskan pengertian virus berdasarkan studi literatur. Siswa mampu menjelaskan ciri-ciri virus berdasarkan studi literatur, dan siswa mampu menganalisis struktur dari virus. Kemudian berbicara mengenai virus, ada yang tahu tidak kenapa sekarang kita tidak boleh atau dilarang untuk sering keluar rumah dan bertemu dengan orang banyak? Karena ada virus. Virus apa? COVID-19. Iya, hari ini kita akan belajar mengenai virus tadi. Jadi COVID-19 ini dia memang merupakan salah satu contoh dari virus. Hari ini kita akan belajar ciri-ciri virus dan struktur virus, supaya kalian lebih tahu seperti apa sih virus itu. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau kalian mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Kerjakan selama 5 menit ya. Baik, waktunya sudah habis, kumpulkan. Kemudian anak-anak coba perhatikan ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Virus. Betul, ini adalah salah satu gambar virus. Ada yang tahu ini virus bentuk apa? Betul. Bukan selfie, bukan. Ini bentuk apa? Bentuk botol. Bukan bentuk botol. Bentuk laba-laba. Bukan. Ini merupakan salah satu virus dengan bentuk T. Nanti kita akan belajar bentuk-bentuk virus supaya kalian lebih tahu apa saja bentuk virus. Kemudian dari gambar ini kalian lihat apa saja sih bagian dari virus itu? Ada yang tahu? Coba acungkan tangan. Ya, silahkan Salamia. Salah satunya adalah kapsid, Bu. Iya, betul. Alah, siapa lagi yang bisa? Ya, Raja. Ekor. Iya, betul. Mawar. Mawar, perhatikan Mawar. Tuh. Ayah, apa salah satu dari struktur virus ini, Mawar? Kepanter. Iya, bagus. Perhatikan Ibu ya, Mawar.
Jadi struktur virus itu ada kepala, leher, dan ekor. Jadi sebelum membahas lebih dalam akan lebih baik kalau kalian tahu apa sih virus itu. Jadi virus ini berasal dari bahasa Yunani yaitu venom. Jadi virus bahasa Yunaninya itu venom. Yang berarti apa? Yang berarti bukan, yang berarti racun. Jadi virus ini berasal dari bahasa Yunani yaitu venom yang berarti racun. Jadi virus ini adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme secara biologis. Virus itu dianggap benda mati karena dia dapat dikristalkan. Sedangkan virus ini dikatakan sebagai benda hidup karena virus dapat memperbanyak diri atau replikasi di dalam tubuh inangnya. Virus merupakan organisme non-seluler karena dia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri. Kemudian setelah belajar mengenai pengertian virus tadi, selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri virus. Ciri yang pertama, virus itu dia bersifat aseluler. Ada yang tahu apa itu aseluler? Tidak mempunyai sel. Ya, siapa yang jawab tadi? Jana. Ya, bagus Jana. Dia pertama bersifat aseluler. Artinya tidak memiliki Seluler. sel. Ya, seluler aja. Kemudian yang kedua, virus itu berukuran sangat kecil. Jauh lebih kecil daripada bakteri. Jadi kalau kita ingin melihat virus ini, itu tidak bisa dengan mata kita. Kenapa? Tidak bisa dengan mata? Karena sangat kecil. Iya, betul. Dia sangat kecil. Jadi kalau mau melihat, kita harus melihat menggunakan mikroskop elektron. Ya. Kemudian yang ketiga, virus itu hanya memiliki salah satu macam nukleat. Ada yang tahu nggak nukleat itu apa? Sam. Bukan. Jadi asam nukleat ini antara DNA atau RNA. Kemudian virus itu memiliki lapisan protein yang disebut apa? Kapsid. Ya, siapa yang jawab tadi? Jana. Ya, bagus. Nanti kalau mau jawab ya, acungkan tangan terlebih dahulu. Jadi ibu bisa melihat. Kemudian ciri yang keempat ini, virus hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup. Contoh sel hidup apa? Ya, silakan selfie. Reza. Betul. Raja salah satu sel hidup. Raja adalah manusia. Jadi sel hidup ini seperti pada bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian kita akan belajar mengenai struktur virus. Secara garis besar, struktur virus itu terbagi menjadi Mewarni. ya, silakan 3. Warni. Ya, betul, 3. Apa saja? Silakan Lukman. Kepala, leher, ekor. Betul. Jadi secara garis besar struktur tubuh virus itu terbagi menjadi 3, yaitu kepala, leher, dan ekor. Jadi yang pertama, di kepala itu terdapat yang namanya kapsid. Nah, ini kapsid. Ini kapsid. Jadi kapsid ini adalah lapisan penghubung tubuh virus yang tersusun atas protein. Nah, kapsid ini terdiri dari sejumlah kapsomer yang terikat satu sama lain. Nah, fungsi dari kapsid yang pertama itu memberikan bentuk tubuh virus, yang kedua pelindung dari kondisi lingkungan yang merugikan, dan yang ketiga untuk mempermudah menempelan pada proses injeksi ke dalam sel inangnya. Kemudian ada kepala. Ini adalah bagian kepala. Jadi kepala virus itu dia berisi DNA, RNA, dan diselubungi oleh kapsid. Kapsid yang tersusun oleh sel unit protein yang disebut taksomer. Tadi kan sudah Ibu jelaskan di awal kapsid itu apa. Kemudian setelah belajar ciri-ciri virus, kita akan masuk ke bentuk-bentuk virus. Sebelumnya, apa ada yang tahu bentuk-bentuk virus seperti apa saja? T. Ya, betul, bentuk T salah satunya. Jadi bentuk-bentuk virus itu ada yang bentuk T, ada yang bentuk bulat, ada yang bentuk oval, dan ada yang bentuk silindris. Rahmawati, bisa ulangi apa saja tadi bentuk-bentuk virus? 1
1 bentuk T, 2 bulat, 3 oval, 4 silindris. Ya, kemudian ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan tugas dan LKPD. Jadi kelompok pertama Reja, Janah, dan Jerlina. Kelompok 2 Rahma, Selvi, dan Mia. Kelompok 3 Mawar, Sita, dan Lukman. Silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, bagus. Kemudian ibu mau kalian cari literatur, baik itu di internet maupun di buku atau dari sumber manapun, mengenai pengertian ciri dan struktur virus. Kemudian setelah kalian cari, kalian tulis di kertas ini gambar juga bentuk virusnya dan ciri-cirinya. Ya, waktu sudah selesai, kemudian kalian akan mengerjakan LKPD ini. Untuk LKPD kalian kerjakan selama 15 menit. Di dalam sana ada soal dan pemecahan masalah. Kalian kerjakan secara berkelompok. Jadi yang pertama kalian baca dulu mengenai wacana yang sudah ibu buat. Kemudian dari wacana tersebut buat rumusan masalah. Kemudian setelah membuat rumusan masalah, buat hipotesis dari rumusan masalah tersebut. Nah, setelah kalian membuat hipotesis dan setelah kalian membuat rumusan masalah dan hipotesis, kemudian kalian buat kesimpulan. Nah, setelah kalian membuat kesimpulan, kalian akan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan. Satu kelompok saja yang presentasi, tapi kelompok yang lain bisa menambahkan atau memberikan masukan. Ya, sudah 15 menit, kumpulkan. Setelah kalian menjawab LKPD dan tugas dari ibu tadi, selanjutnya kalian akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ibu minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan. Kelompok Rahmawati, silakan. Ya. Pengertian virus. Virus adalah parasit yang bersifat mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Ciri-ciri virus bersifat aseluler, ukuran kecil, tidak dapat membelah diri. Tubuh virus terdiri atas kepala, leher, dan ekor. Virus tidak membelah diri. Sudah? Dah. Ya, tepuk tangan, bertepuk tangan. Silahkan duduk Detil. Kemudian kelompok yang lain apa ada ingin menambahkan? Ya, silahkan kelompok Raja. Kelompok kami akan menambahkan mengenai bentuk virus. Bentuk bulat, bentuk oval, bentuk batang, bentuk polindris, dan bentuk T. Ya, betul. Dengan ditambahkannya tadi akan membuat semakin lengkap dari hasil pengerjaan kalian. Kemudian dari apa yang kita pelajari, siapa yang bisa menghubungkan pelajaran yang sudah kita pelajari dengan arti dari Quran Surah Al-Furqan ayat 2 tadi? Ya, kelompok Lukman, silakan. Virus juga merupakan makhluk Allah yang diciptakan sebagai parasit yang menyebabkan sakit. Iya, benar bahwasanya memang virus ini adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dia diciptakan sebagai parasit atau racun. Memang tadi dikatakan oleh kelompok Lukman bahwa dia itu menyebabkan sakit, yang mana artinya dia merugikan. Tapi sebenarnya dia tidak hanya merugikan, dia juga menguntungkan. Nanti kita akan belajar pada pertemuan berikutnya. Kemudian apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum pelajaran kita hari ini selesai? Tidak ada. Ya, kalau begitu tolong simpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada pengertian. Yang kedua ada ciri-ciri virus, dan yang ketiga struktur virus kepala, leher, ekor. Betul, jadi hari ini tadi kita mempelajari mengenai pengertian virus, ciri-ciri virus. Ada ingat apa saja tadi ciri virus? Ya, apa? Virus itu bersifat aseluler, ukurannya kecil. Ya, kemudian kita belajar juga struktur virus. Struktur virus tadi secara umumnya terbagi menjadi kepala, leher, ekor. betul. Kemudian kita tadi juga belajar bentuk-bentuk virus. Apa saja? Bentuk bulat, bentuk Ya. oval, bentuk batang, bentuk T. Betul. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Ibu mau kalian mengerjakan soal lebih dahulu. Kerjakan selama 5 menit ya. Baik, waktunya sudah habis, kumpulkan.
Kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupkan untuk materi virus hari ini. Minggu depan kita bertemu lagi dengan materi yang sama, yaitu reproduksi dan pengelompokan virus. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.